Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut Alkitab dan As-Sunnah. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ke-14 secara urutan di kitab terjemahan, Akhta'un fi haqqin nas, kesalahan dalam hak manusia. Di sini al-muallif hanya membawakan satu permasalahan, yaitu qala rahimahullah al-khata', kesalahan as-sayyidu fulan, yaitu ucapan sayyid, as-sayyid fulan. As-sayyid itu maknanya tokoh, pemimpin, tuan dan yang semisalnya. As-shawab, yang benar, sayyidu bani fulan, sayyidnya bani fulan, wala tu'arrafu bi'al, dan tidak dita'rif dengan alif lam, maksudnya tidak didahului dengan alif lam. Jadi sayyid fulan atau sayyid bani fulan tidak dengan alif lam, as-sayyid fulan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ada alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Kata yang didahului oleh alif lam ta'rif itu menunjukkan sesuatu yang khusus. Ya, sehingga kalau kita sebut sayyid fulan atau sayyid bani fulan, itu berbeda dengan as-sayyidu. Ya, sayyid bani fulan itu anggaplah kalau kita artikan pemimpin, tokoh, maka tokoh dari bani fulan, pemimpin dari bani fulan. Tapi kalau kita sebut as-sayyid itu saja, as-sayyid fulan misalkan, maka itu bisa bermakna sang pemimpin atau sang tokoh yang bernama fulan. Nah, dua hal ini berbeda. Kalau sayyid bani fulan itu kita sandarkan ketokohan atau kepemimpinan hanya pada kalangan tertentu. Dia itu pemimpinnya bani fulan, dia itu tokohnya bani fulan. Tapi kalau tidak kita sandarkan kepada nama kabilah atau nama keluarga atau nama suku, maka seakan-akan dialah sang pemimpin umat, dialah tokoh utama umat, dan ini tidak berhak disematkan kepada sembarang orang. Itu secara garis besar
makna dari apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah. Kita baca penjelasan beliau lebih lanjut. Wa dzalika li anna sayyida, yang demikian itu karena lafaz as-sayyid pakai alif lam ya, la tajuzu li kafirin wala fasik, itu tidak boleh disematkan kepada orang kafir atau orang fasik, au munafik atau orang munafik. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidana, jangan kalian ucapkan kepada orang munafik sayyidana, tuan kami, pemimpin kami. Fa innahu iyyaku sayyidakum faqad asqattum rabbakum, jangan kalian katakan terhadap orang munafik sayyid kami, karena apabila ia menjadi sayyid bagi kalian, sungguh kalian telah membuat murka Tuhan kalian. Maka di sini terdapat isyarat orang munafik tidak boleh menjadi sayyid, tuan, pemimpin, tokoh bagi umat Islam. Fala tajuzu illa muqayyadatan mudhafatan ila qaumihi, maka tidak boleh kata sayyid itu disematkan kecuali disandarkan kepada kaumnya, au ila qabilatihi, atau kepada kabilahnya. Fayuqalu sayyidu bani fulan, ya maka dikatakanlah si fulan ini adalah sayyidnya bani fulan. Wala tu'arraf bi al, dan tidak boleh ditakrif dengan alif lam, tidak boleh didahului oleh alif lam, ya as-sayyid fulan misalkan. Jadi tidak boleh menyebut seseorang dengan as-sayyid. Tapi kalau disandarkan kepada kabilah tertentu, boleh sayyid bani fulan, siapapun orangnya, karena dia memang tokoh atau pemimpin dalam lingkup tertentu. Tapi kalau as-sayyid secara mutlak, maka seakan-akan dia adalah tokoh umat, ya, dan ini tidak mungkin disematkan kepada sembarang orang. Wa amma sayyidul mutlaq, adapun as-sayyid secara mutlak, wa man lam yakun dzu siyadah, kalau dia tidak memiliki kepemimpinan apalagi secara syar'i, fala tajuzu, maka tidak boleh. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lil ansari, sungguh Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Ansar, hina maji'a bi Sa'ad jarihan raqiban 'alal himar, ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang tokoh kaum Ansar, dalam kondisi terluka, naik kendaraan yaitu himar. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat Ansar, qumu ila sayyidikum, ya, bangkitlah kalian temui sayyid kalian. Ya, Nabi SAW sebutkan Sa'ad bin Mu'ad, atau menyebut Sa'ad bin Mu'ad sebagai sayyid kalian. Nabi tidak mengatakan bangkitlah menuju as-sayyid, ya, bangkitlah menuju sang pemimpin, sang tokoh, tidak. Tapi bangkitlah sambut pemimpin kalian, tokoh kalian. Ini menunjukkan boleh kalau kita menyebut sayyid kepada seorang tokoh, selama itu disandarkan kepada lingkup mereka sendiri, tokoh kalian, sayyid kalian, ya. Kesimpulannya, Nabi tidak mengatakan qumu ila sayyid. Beda antara sayyidikum dengan as-sayyid, ya.
Bangkitlah, temui as-sayyid. Itu kalau kita artikan tadi apa? Bangkitlah, temui sang pemimpin, sang tokoh. Padahal Sa'ad bin Mu'adz bukanlah tokoh dari semua kaum muslimin, bukanlah pemimpin dari seluruh kaum muslimin, tapi Sa'ad bin Mu'adz adalah tokoh dan pemimpin dari kaum Ansar. Makanya Nabi SAW sebutkan, qumu ila sayyidikum, bangkitlah, temui tokoh kalian, pemimpin kalian. Wa fi riwayatin an ghairil Bukhari, dalam riwayat selain Al-Bukhari, qumu ila sayyidikum fa anzilu, bangkitlah, sambut tokoh kalian ini dan turunkanlah ia. Turunkanlah ia karena dia dalam keadaan terluka, naik himar keledai. Demikian pula, atau ini selesai ya, pembahasan kita selesai. Jadi kesimpulannya, dalam bahasa Arab kita tidak boleh menggunakan kata as-sayyid kepada sembarang orang. Ya, tidak boleh kita sematkan kepada sembarang orang. Karena ini hanya boleh disematkan kepada seorang pemimpin, seorang tokoh ya umat. Dalam hal ini ya Nabi SAW. Maka kita boleh sebutkan sayyiduna secara lafadz. Ya, adapun ketika kita masukkan dalam sholat beda lagi bahasanya. Tapi kalau kita sebut Sayyiduna Muhammad itu boleh, karena beliau adalah pemimpin dan tokoh kita. Adapun selain Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita sebut seorang itu Sayyid kecuali disandarkan kepada golongannya atau kaumnya atau kabilahnya. Ya, itu. Adapun di sini ada tambahan faidah, wala hujjata fi hadzal hadis lil qiyam ilal qadim. Dan hadis ini bukan menjadi hujjah bolehnya berdiri menyambut orang yang datang. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhatibul ansar an yaqumu ila sayyidihim fayunziluhu min fawqil himar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Ansor untuk berdiri menyambut tokoh mereka agar membantunya turun dari atas keledai. Walam yakumir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajirin ila Sa'din, dan Rasulullah SAW tidak berdiri, demikian pula sahabat muhajirin kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini pembahasan lain ya, terkait dengan apa hukumnya kita berdiri untuk menyambut orang dalam rangka penghormatan. Maka hukumnya tidak boleh. Terdapat dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang suka untuk diberi penghormatan dengan cara manusia berdiri kepadanya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Nah, orang kalau suka disambut dengan cara berdiri, maka dia dipersilahkan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Berarti kita dilarang membantu seseorang untuk menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dengan cara apa? Jangan berdiri untuk memberi penghormatan kepadanya. Nah, hadis ini kok disebutkan Rasulullah SAW menyuruh sahabat Ansar berdiri. Maka di sini disebutkan oleh al-mu'allif, sahabat Ansar diperintahkan berdiri untuk membantu Sa'ad bin Mu'adz turun dari apa? Dari keledai, bukan untuk memberi penghormatan. Buktinya Rasulullah SAW, demikian pula sahabat muhajirin yang lain tidak ikut berdiri, tidak ikut berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, kesalahan yang pertama ya dalam hak manusia ini, tidak boleh kita menyebut seorang dengan sayyid ya secara mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan bagian yang ke-15. Bagian yang ke-15, akhfa'un fi adatin nas. Kesalahan dalam adat kebiasaan manusia.
Awalan, yang pertama, al-khata', kesalahan. Qaulu ba'din nasi liman kharaja minal hammam, ucapan sebagian orang kepada orang yang baru keluar dari kamar mandi. Syufitum, semoga engkau diberi kesembuhan. Wa yaqulul akhar, sedangkan orang yang keluar tadi, al-kharij, keluar dari kamar mandi, mengatakan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Baik. Ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan termasuk kesalahan kalau kita melihat orang keluar dari kamar mandi, kita katakan semoga engkau diberi kesembuhan. Nah, yang keluar dari kamar mandi membalas kita dengan mengatakan semoga Allah memberimu kesembuhan. Jadi kesimpulannya termasuk kesalahan saling mendoakan kesembuhan bagi orang yang keluar kamar mandi dan yang melihat orang yang keluar kamar mandi. As-shawab, yang benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang melihat orang yang baru keluar kamar mandi, artinya ini sebenarnya orang yang baru dia temui sebenarnya. Itu ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaqulul kharij minal hammam, dan yang keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka, semoga semoga ampunanmu ya Allah bagiku. Ghufranaka, aku mengharap ampunanmu ya Allah. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan keterangan dari al-mu'alif yang benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebenarnya tidak hanya bagi orang yang kita jumpai keluar dari kamar mandi, ya. Orang keluar dari kamar mandi kita salami, betul atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Betul-betul saja, betul-betul saja, ya. Tapi tidak dikhususkan orang yang keluar dari kamar mandi saja. Siapapun yang kita temui, baru bertemu, kita ucapkan salam. Bahkan seharusnya yang mengucapkan salam itu yang baru datang, ya, bukan yang didatangi. Adapun secara khusus keluar dari kamar mandi kita salami, wallahu alam, ini mungkin perlu ditinjau ulang. Nah, ada kesan seperti itu. Orang yang kita temui keluar dari kamar mandi kita salami, ya, maka wallahu alam ini perlu ditinjau ulang. Adapun orang yang keluar dari kamar mandi membaca ghufranaka, jelas ini sahih. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif tentang hal yang pertama tadi. Keluar kamar mandi mengucapkan semoga engkau diberi kesembuhan, yaitu kita yang mengucapkan kepada orang yang keluar kamar mandi. Li'anna kalimata syufitum, karena ucapan semoga engkau diberi kesembuhan, lam yaf'alhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan oleh Nabi SAW, wala ashabuhu, dan juga para sahabatnya. Wal khuruju an manhajis salaf, wa khurujun fil haqiqati an tariqati sawiyah. Ini keluar dari manhaj salaf, keluar dari jalan yang lurus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi bersabda, amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik hadis atau sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah hal-hal yang diada-adakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, mungkin hal yang
terjadi bukan di sini ya. Orang keluar kamar mandi kita doakan kesembuhan. Ini nampaknya tidak biasa terjadi di kalangan kita ya. Tapi kenapa diangkat oleh Syekh rahimahullah? Barangkali itu terjadi di orang-orang di sekitar beliau atau yang semisalnya. Jadi kesimpulannya, bacaan keluar kamar mandi dengan semoga engkau diberi kesembuhan Allah, ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya ya. Jadi keluar kamar mandi itu mengucapkan ghufranaka. Nah, yang kita yang menjumpai orang yang keluar dari kamar mandi mengucapkan apa? Enggak, yang keluar kamar mandi ghufranaka. Nah, ini barusan keluar mandi misalnya, misalkan barusan keluar kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Hah? Assalamualaikum. Justru gimana? Biasanya diam, biasanya diam ya. Iya. Kalau dia baru datang, maka justru dia yang harus mengucapkan salam. Ya. Jadi kita yang sudah ada di tempat didatangi oleh teman kita yang baru keluar kamar mandi atau baru keluar dari kamar atau dari manapun, yang datang itu yang mengucapkan salam. Jadi kita tinggal menjawab salamnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini saya tidak tahu kenapa mesti ada keluar dari kamar mandi gitu loh. Karena di uruf kita, di adat kebiasaan kita, ya tidak ada keluar kamar mandi, ya sudah keluar saja. Ya kecuali orang ini keluar dari kamar mandi karena sakit. Nah, kita doakan syafakallah, boleh-boleh saja. Karena memang ada alasannya. Bolak-balik keluar kamar mandi, waduh kasihan, semoga Allah menyembuhkanmu, nggak ada masalah ya. Tapi mengkhususan setiap orang keluar dari kamar mandi kita doakan semoga engkau diberi kesembuhan. Nah, ini yang keliru. Jadi yang benar ya wallahu alam, tidak mengucapkan apa-apa bagi yang melihat orang keluar dari kamar mandi. Yang keluar kamar mandi berdoa apa? Ghufranaka. Tayyib. Kemudian yang kedua, sanian al-khata, kesalahan qaulu ba'din nasi indan naum, ucapan sebagian orang ketika tidur, tusbihu ala khairin, semoga engkau pagi hari dalam keadaan baik. Wa yaqulul akhar, yang lain mengucapkan wa anta min ahlil khair, engkau termasuk orang baik. Wa inda sabah, dan di pagi hari, yaqulun, mereka saling mengucapkan sabahul khair, pagi yang cerah, pagi yang baik. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris seperti good morning. Nah, wa yaqulul akhar, yang lain, maksudnya yang dipanggil atau diseru dengan sabahul khair, menjawab sabahun nur, pagi yang cerah atau pagi bercahaya. Wa indal masa, di sore hari mengatakan masaul khair, atau selamat sore atau sore yang baik. Wa yaqulul akhar, yang lain menimpali masaun nur, sore yang cerah atau sore bercahaya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dianggap sebagai kesalahan kata-kata semacam ini? Lianna dzalika min taqlidil yahudi wan nasara fi adatihim, karena itu termasuk mengikuti Yahudi dan Nasara dalam adat kebiasaan mereka. As-shawab, yang benar, al-qawlu fis sabahi wal masa'i fi kullil awqat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, atau setiap waktu kalau kita bertemu, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kalian
sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa yumkinul qawlu ba'da salam marhaban bil qaum sabbahakumullahu bil khair Allahu yumsikum bil khair. Mungkin boleh kita tambahkan setelah salam, selamat datang ya suatu kaum, semoga Allah memberikan bagi kalian kebaikan, semoga Allah memberikan sore kalian kebaikan. Yukhalifu tahiyatan ghairal muslimin, ya, dan ini menyelisihi seruan selain kaum muslimin. Fil hadis, dan dalam hadis disebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita pahami dari poin yang kedua itu adalah kalau kita bertemu orang sesama muslim di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari, maka jangan kita mengucapkan dengan selain salam. Itu kesimpulannya. Ya. Dalam ungkapan orang Arab ada sobahul khair kalau pagi. Kalau sore masaul khair. Ya. Pagi sobahul khair, sore masaul khair. Dalam bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan yang lainnya. Maka kalau ucapan ini sebagai ganti dari salam, inilah yang merupakan kesalahan. Ya. Dalam suatu ayat disebutkan secara umum, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian hendak menggantikan yang rendah dari yang lebih baik? Yang lebih baik tentu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ketika bertemu sesama muslim ucapkan salam. Ini yang terbaik. Ya. Ini yang terbaik. Maka jangan kita ganti ucapan salam dengan kata-kata yang biasa diucapkan manusia. Kalau dalam bahasa Arab biasanya ada ucapan sobahul khair, sobahul nur, masaul khair, masaul nur. Dan fatwa para ulama kita juga sama, yaitu menyalahkan hal tersebut. Sekali lagi, kalau ini dijadikan sebagai pengganti apa? Salam. Ya, ketemu sesama muslim selamat pagi. Ketemu sesama muslim selamat sore. Maka yang benar assalamualaikum. Kapan saja, mau sore, pagi, malam, subuh, assalamualaikum. Baru kalau kita mau tambahkan doa kebaikan di waktu tertentu, boleh. Assalamualaikum, semoga pagi Anda menyenangkan, misalkan. Ya, itu difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah di antaranya. Jadi kalau itu dijadikan sebagai seruan utama, ini salah. Karena kita sudah memiliki tahiyatan mubarakatan thayyibah, apa? Assalam. Ya, jangan kita rubah. Tapi kalau kita tambahkan, semoga tidak mengapa, ya, karena namanya doa kebaikan, boleh-boleh saja. Assalamualaikum, lalu kita semoga pagi Anda dalam keadaan baik, semoga sore hari Anda diberi kemudahan dan lain sebagainya. Itu ya kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, salisan al-khata' bismillahirrahmanirrahim 'inda ta'am. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Li'annaha syuri'at fi kitabatir rasail wa fi awaili suwaril Qur'an. Karena ucapan ini bismillahirrahmanirrahim disyariatkan ketika menulis surat atau di awal-awal surat Al-Qur'an.
As-shawab yang benar bismillah saja. Bismillah saja. Kemudian dia membawakan penjelasan waqad angkara Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, mengingkari antuqal kamilatan. Dibacanya ini secara sempurna, kama fil mustadrak lil hakim, sebagaimana dalam kitab al-mustadrak milik Imam al-Hakim. Wa dzakara Suyuti fil hawi, Imam as-Suyuti juga mengatakan di dalam al-hawi annaha bid'atun mazmumah, bahwa itu adalah bid'ah yang tercela. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah. Apabila salah seorang dari kalian makan, maka sebutlah nama Allah. Fa inna siya an yadhkurallaha fi awwali, kalau dia lupa mengingat Allah di awal makannya, falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Ya, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Wa tasmiyatul kamilah, maka bacaan bismillahirrahmanirrahim secara sempurna tuqalu inda qiraati awwali suratil Quran, itu dibaca di awal surat Al-Quran, wa inda kitabatir rasail, dan dibaca ketika menulis surah. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pembacaan ini atau pembacaan bismillahirrahmanirrahim ketika makan ini, kalau kita perhatikan, bukan hal yang mendasar dalam masalah akidah, ya. Ini murni semata-mata masalah fikih. Adab makan membaca bismillah itu tidak ada perbedaan pendapat. Adapun dengan tambahan Ar-Rahmanir-Rahim, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Dan yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah itu termasuk di antara pendapat yang melarang secara mutlak. Ya. Nah, di sini kita akan sedikit bacakan penjelasan dari para ulama terkait masalah ini. Jadi kesimpulannya, makan baca bismillah saja itu tidak ada perselisihan, itu disyariatkan. Ya. Jadi makan baca bismillah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun dengan tambahan Ar-Rahmanir-Rahim, maka ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama membolehkan dengan alasan itu lebih sempurna. Pendapat kedua melarang dengan alasan tidak ada dalilnya. Baik. Di antara pendapat yang membolehkan adalah para fuqaha, ahli fikih dari kalangan Hanabilah wa Syafi'iyah, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, dan sebagian dari mazhab Maliki. Ya. Alasan mereka, bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, tambahan Ar-Rahman-Ar-Rahim itu lebih sempurna. Berkata Imam Asy-Syarbini Asy-Syafi'i di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, wa aqalluha bismillah. Makan itu yang paling minim baca bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Imam Asy-Syarbini, salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa yaqulu indal akl, seseorang ketika makan hendaknya membaca bismillah. Sampai sini gak ada masalah. Tapi lanjutannya, fa in zada ar-Rahman ar-Rahim, dan kalau dia menambah Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Syekhul Islam, kana hasanan, maka itu baik,
fa innahu akmalu, karena itu lebih sempurna. Cukup dua imam ini yang menjadi perwakilan pendapat bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal, bukan sekedar boleh, lebih afdal. Alasannya lebih sempurna ya dibandingkan dengan bismillah. Namun sebagian para ulama memandang cukup bismillah saja. Di antaranya penulis kitab ini yang kita baca kitabnya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau menegaskan Ibnu Umar mengingkari hal ini. Ya. Apa alasannya? Fa innahu la dalila ala afdaliyati ziyadah. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan dengan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim itu lebih afdal. Ya, memang secara logika bismillah dengan nama Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, secara logika memang lebih afdal yang kedua karena lebih sempurna. Tapi masalahnya ketika makan, Nabi SAW hanya menyebutkan bismillah. Yang dibahas, yang disebutkan dalam hadis ini, falyadhkurismallah, sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Dan menyebut nama Allah yang dimaksud adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya. Di antara ulama yang menyebutkan ini cukup, tidak perlu ditambahi, adalah Ibnul Hajj Al-Maliki, salah seorang ulama Malikiyah. Dalam syarah Kifayatul Talib, taqulu bismillahi jahran wa la tazid ar-Rahman ar-Rahim. Ketika makan hendaknya engkau ucapkan bismillah dengan keras, maksudnya tidak pelan ya. Ya, keras dalam artian kita keluarkan suara bismillah. Wala tazid, dan jangan kau tambahi ar-Rahman ar-Rahim. Demikian pula Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memberi komentar atas pendapat Imam Nawawi yang menganggap tambahan ar-Rahman ar-Rahim lebih afdal. Kata Imam Ibnu Hajar, wa amma qaulun Nawawi fi adabil akli, adapun pendapat Imam Nawawi di dalam adab makan minal azkar, yang ada di dalam kitab Al-Azkar, sifatut tasmiyah, tentang sifat membaca bismillah, min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuh, di antara hal terpenting yang wajib diketahui. Ya, seorang muslim harus tahu adab makan itu baca bismillah. Wal afdalu, kata Imam Nawawi, yang afdal, yang paling utama, an yaqula bismillahirrahmanirrahim, yaitu hendaknya seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa in qala, kalau ia mengucapkan bismillah, kafahu, maka cukup, wa hasalatis sunnah, dan dia sudah sesuai dengan sunnah. Ini kata Imam An-Nawawi. Dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar, falam ara limadda'ahu minal afdaliyati dalilan khasah, maka aku tidak melihat klaim dari Imam Nawawi bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu memiliki keutamaan ada dalilnya secara khusus. Maksudnya Imam Ibnu Hajar menganggap tidak ada dalil secara khusus yang menunjukkan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdal. Nah, jadi kesimpulannya, mau tidak mau kita harus mengakui ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan ulama yang kita sebutkan tadi bukan ulama sembarangan. Syekhul Islam Taimiyah yang mungkin sebagian kita menganggap beliau tegas dalam hal bid'ah, tapi ternyata beliau menganggap hal ini baik. Nah, ini kita mau apa? Namun kalau kita lihat dengan penjelasan ulama lainnya, di antara Imam Ibnu Hajar ya, dan juga Imam Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahumullah, maka lebih baiknya kita cukupkan dengan bismillah. Ya, toh ini sudah disepakati, paham ya?
baca bismillah, semua sepakat ini sudah cukup. Ini termasuk di antara adab makan yang harus kita lakukan. Adapun tambahan Ar-Rahmanir Rahim, sebagian menganggap lebih afdal, sebagian menganggap tidak ada dalilnya. Maka yang selamat, ya tidak perlu menambah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini termasuk di antara pendapat dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita lanjutkan al-khata' yang keempat ya. Kesalahan yang keempat, al-baqiyatu fi hayatik, yang tersisa dalam hidupmu. Wa tuqalu inda ta'ziyah, ini diucapkan ketika takziah. Jadi saat kita takziah menjenguk orang yang sedang ditimpa musibah, kematian, kita ucapkan yang tersisa dalam hidupmu. Kenapa ini termasuk kesalahan? Li'anna qaulal baqiyah fi hayatik, karena ucapan ini yang tersisa dalam hidupmu khata'un, kesalahan. In qasada biha anna baqiya hayatil mutawaffa fi hayati ibnihi, kalau dimaksudkan sisa hidup orang yang telah meninggal itu di kehidupan anaknya, au akhihi atau saudaranya, au qaribih atau kerabatnya. Wal mayyitu qad istawfa ajaluh, karena orang yang sudah mati itu telah sempurna ajalnya. Walam yabqa lahu minhu syai', tidak tersisa sedikit pun juga. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa menundanya sejenak pun dan tidak pula bisa memajukannya. As-shawab, maka yang benar, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Rawahul Bukhari. Yang benar adalah doakan. Jangan membaca sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan baginya lah apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya telah ditetapkan ajalnya. Maka hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala. Ini yang kita ucapkan kepada keluarga mayit. Ya. Baik. Jadi kalau kita ucapkan yang tersisa dalam hidupmu, kalau kita niatkan hidup dari mayit itu tersisa pada anaknya, maka ini kesalahan. Karena orang yang sudah meninggal dunia, hidupnya sudah selesai. Jadi anaknya yang masih hidup, saudaranya yang masih hidup, itu tidak nyambung dengan kehidupan orang yang sudah meninggal. Sudah selesai, putus. Ya, orang yang sudah meninggal tidak memiliki kehidupan kedua dalam wujud anaknya. Dan ini mirip dengan keyakinan reinkarnasi mungkin ya. Bedanya kalau reinkarnasi itu dengan makhluk lain. Ya. Dan ini termasuk di antara keyakinan yang menyimpang. Ya, biasanya dalam wujud binatang. Ini reinkarnasi dari siapa gitu ya. Nah ini. Tapi mirip-mirip dengan itu kalau dikatakan anak ini nyambung hidup orang tuanya. Ini termasuk kesalahan. Karena orang tua yang sudah meninggal, habis masa hidupnya. Ya, maka ucapan yang tersisa dalam hidupmu ini kesalahan. Ya, yang ada kita doakan, kita motivasi orang yang sedang ditimpa musibah, kematian anggota keluarganya, bersabarlah dan berharaplah pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan satu lagi, al-khata' yang kelima, kesalahan.
tashabbuhur rijal bi ghairil muslimin bi halqil liha wa italati syarib wa adami sibghi syaibi. Termasuk kesalahan adalah laki-laki menyerupai non-muslim dengan mencukur jenggot, memanjangkan kumis, dan tidak mewarnai rambut yang sudah putih beruban, khususnya yang ubannya sudah merata. As-shawab yang wajib, yang benar ya, yang benar, al-wajib yang wajib ifa'ul lihyah, yaitu memelihara jenggot, wa qassus syarib, merapikan kumis, wasibghu syi'ri asy'ari bil al-abyad, dan mewarnai rambut yang sudah putih. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, a'ful liha wa juzzus syawarib wa ghayyiru syaibakum wa la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Peliharalah jenggot dan rapikanlah kumis dan rubahlah warna uban kalian. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan hindari warna hitam, dan jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasara. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini arahan yang jelas dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang laki-laki muslim itu diperintahkan untuk memelihara jenggot dan merapikan kumis. Jangan kebalik, jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan. Demikian pula kalau rambutnya itu putih bersih, ya, putih menyala, maka diperintahkan untuk dirubah warnanya, namun hindari warna hitam, ya. Dan ini disebutkan kebiasaan atau ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka kita diperintah untuk menyelisih mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kesalahan yang keenam tentang adat kebiasaan manusia. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Oke. Mengenai doa makan yang selama ini tidak tersedia di masyarakat ini, Allah memberikan. Ya. Ya. Setahu saya doa makan yang disebutkan barusan itu tidak terdapat hadis yang sahih ya, tahu saya. Jadi itu mungkin beredar dari ucapan-ucapan ulama atau orang-orang ahli hikmah atau yang semisalnya, setahu saya. Ya, dan itu sudah terlanjur menyebar, gitu ya, sudah terlanjur menyebar. Iya, ini yang Allah alam, yang jelas sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu ya sulit untuk ditinggalkan. Tapi ya ketika kita belajar kembali kepada dalil, ya kalau memang ada dalil yang sahih, maka yang tidak sahih itu kita tinggalkan, ya. Jadi tanpa kita merendahkan siapa yang mengawali, yang mungkin doa inisiatif sendiri, kemudian kok nampaknya bagus dipakai oleh orang-orang. Nah ini terlepas dari itu ya kita cukupkan yang ada dalilnya saja. Nabi SAW mengatakan fal yusammillah atau sammillah, ya, bacalah bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Oke. Biasanya kalau ya kalau korban itu bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Kalau untuk menyembelih hewan kurban, maka memang ada contohnya dari Nabi SAW, membaca bismillah dengan tambahan Allahu Akbar. Itu memang ada dalilnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.